Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Mutiara Putri, Aulia Gina Hirawati, dan juga Khairuniswati akan mempresentasikan materi konfigurasi elektron dari MK Kimia Sekolah 1 oleh Ibu Dr. Dewi Nurdianti SST MPD. Yang pertama, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Setelah melihat video dari link YouTube, peserta didik dapat menentukan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Yang kedua, setelah melihat video tersebut, peserta didik dapat menganalisis setiap golongan ke dalam tabel periodik. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi tersebut, peserta didik dapat menentukan konfigurasi elektron, menganalisis setiap golongan dalam tabel periodik unsur. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Melalui konfigurasi elektron, kita dapat mengetahui golongan dan periode dari suatu atom. Golongan tersebut ditunjukkan oleh jumlah elektron terluar atau elektron valensi, dan periode ditunjukkan oleh nomor kulit terbesar pada isi elektron atau kulit terluar. Pada tabel sistem periodik unsur, lintasan peredaran elektron ini disebut juga kulit elektron. Kulit pertama yang terdekat dengan inti atom disebut dengan kulit K. Kemudian kulit kedua disebut dengan kulit L. Kulit ketiga disebut dengan kulit M, dan seterusnya berturut-turut berdasarkan alfabet sebagaimana kulit menjauhi inti atom. Kulit elektron ini juga dapat dinyatakan dengan bilangan kuantum utama atau N, dimulai dari 1 untuk kulit K, 2 untuk kulit L, dan seterusnya. Nah, di samping ini ada gambar yang merupakan urutan dari tingkat energi kulit dan subkulit suatu atom. Ada 4 subkulit, yaitu S, P, D, dan F, dan angka sebelum subkulit menunjukkan kulit. Elektron yang mengisi subkulit ini dituliskan dalam bentuk pangkat. Subkulit S maksimal terisi 2 elektron, P terisi 6 elektron, D terisi 10 elektron, dan F terisi 14 elektron. Lebih jelasnya bisa kita lihat gambar yang ada di samping. Berikut ini merupakan contoh-contoh konfigurasi elektron yang terdapat dalam tabel. Contoh yang pertama yaitu pada unsur magnesium dengan nomor atom 12, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2 dengan total elektron 12. Contoh yang kedua, pada unsur boron dengan nomor atom 35, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Mengapa pada subkulit 4p hanya terdapat 5 elektron, padahal pada subkulit P itu maksimal 6 elektron? Karena konfigurasi sebelum subkulit 4p totalnya hanya 30 dan masih kurang 5 lagi untuk memenuhi elektron yang dibutuhkan oleh boron. Oleh karena itu, subkulit 4p hanya memiliki 5 elektron yang akhirnya unsur boron memiliki 35 elektron. Lalu, dalam konfigurasi elektron terdapat 3 aturan yang berlaku. Yang pertama, aturan Aufbau dari Niels Bohr pada tahun 1920. Yang kedua, ada asas larangan Pauli dari Wolfgang Linus Pauli pada tahun 1926. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada kaidah Hund dari Friedrich Hahn pada tahun 1927. Selanjutnya, yaitu asas Aufbau. Asas Aufbau yaitu pengisian elektron yang dimulai dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah menuju subkulit dengan tingkat energi yang lebih tinggi.
Untuk subkulit S memiliki satu orbital dengan maksimal elektron 2, subkulit P memiliki 3 orbital dengan maksimal 6 elektron, untuk subkulit D dengan 5 orbital maksimal elektron 10. Lalu ada subkulit F memiliki 7 orbital dengan maksimal elektron 14. Dalam tingkat energinya menurut asas Aufbau yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4d, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, dan 7p. Yang kedua yaitu asas larangan Pauli. Tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital itu memiliki maksimum diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Contohnya itu helium, memiliki 2 elektron yang terletak pada orbital yang sama. Kedua elektron memiliki harga bilangan kuantum N, L, dan M yang sama. Tetapi bilangan kuantum S itu berbeda, yaitu plus setengah dan min setengah. Harga bilangan kuantum masing-masing elektron pada helium adalah N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah. Dan N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan min setengah. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kaidah Hund, yaitu konfigurasi elektron energi terendah merupakan jumlah elektron tak berpasangan dengan spin paralel yang terbanyak dengan tingkat energi yang sama. Ini ada contoh soal. Pertama, konfigurasi elektron yang paling tepat untuk Cl dengan nomor atom 17 adalah. Dari pembahasannya itu harus mengikuti prinsip Aufbau dengan urutan sebagai berikut. Jumlah maksimum elektron yang dapat mengisi setiap subkulit adalah untuk subkulit S itu 2, untuk subkulit P itu maksimumnya 6, kulit D itu 10, dan kulit F itu 14. Jadi, konfigurasi elektron dari Cl17 itu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2. Sampai orbital 3s sudah digunakan 12 elektron yang tersisa adalah sebanyak 5 buah. Elektron sisa ini diisikan seluruhnya pada orbital setelah 3s yaitu 3p. Sehingga konfigurasi elektron dari Cl17 menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 5. Berikut ini ada latihan soal yang dapat mengasah kemampuan kita tentang materi konfigurasi elektron yang telah dijelaskan tadi. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.